Hai, ketemu lagi di Trisakti Bird Farm. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu. Episode kali ini adalah episode yang menyambung ke episode sebelumnya tentang bagaimana memperbanyak kenari dengan metode poligami. Nah, di episode kali ini saya akan memberikan pencerahan lagi tentang bagaimana untung ruginya di ternak sistem poligami. Nah, di bagian ini saya akan memberikan sedikit tips. Perlukah memisahkan kenari jantan dan kenari betina saat kita breeding? Sebagian besar penangkar burung di Indonesia memisahkan pejantan dan betina begitu si betina sudah bertelur dan mengeram. Kebanyakan hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan. Walaupun sebagian peternak ada yang beralasan untuk menjaga stamina si kenari jantan. Oleh karena itu, ketika anak-anak kenari menetas, hanya indukan kenari betina yang memberi makan anak-anaknya sendirian. Pengalaman saya waktu itu saat baru mencoba beternak kenari, mencoba mengikuti sistem penangkaran seperti tersebut di atas. Ternyata banyak menemui hal yang di luar dugaan saya. Saya menemui beberapa anak kenari yang sekarat dengan tembolok yang kosong, dan setelah saya amati ternyata sang induk betina sudah malas atau mungkin juga sudah tidak sanggup lagi menyuapi anak-anaknya sendirian. Saya jadi teringat dengan pengalaman Pak Kian Sing. Beliau adalah sesepuh kenari, dan mungkin di antara kalian yang baru mulai beternak kenari tidak mengenal siapa sosok beliau. Beliau menceritakan tentang bagaimana pengalaman beternak kenari di Belanda. Di sana, kata beliau, hampir tidak ditemukan sistem penjodohan kenari seperti yang ada di Indonesia yang memisahkan antara jantan dan betina. Saat kenari mengeram sampai telur menghasilkan anakan kenari. Jadi mulai proses penjodohan sampai kenari menghasilkan anakan, kenari jantan dan kenari betina senantiasa bersama, bercinta, saling menyayangi dan merawat anak-anaknya. Dan mereka melakukannya itu berpasangan atau berdua antara jantan dan betina. Coba perhatikan pasangan kenari di video ini, betapa menyenangkannya dan mesranya pasangan kenari yang membesarkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Indukan kenari betina masih terus memberi kehangatan kepada anak-anaknya, sementara si pejantan yang mencari pakan untuk si betina. Kemudian secara bersama-sama mereka meloloh atau menyuapi anak-anak mereka secara bersama-sama. Dan ini adalah kemesraan antara indukan jantan dan betina. Anak-anak kenari akan memperoleh kasih sayang dan perawatan yang cukup baik yang dikasih oleh kedua indukannya. Paham ya sampai di sini? Dan ini adalah pengalaman yang saya rasakan. Kalau video sebelumnya adalah sebuah sistem yang saya katakan ada untung dan ruginya, dan saya jawab di video ini. Jadi pilihan semuanya ada di tangan kalian, bagaimana mau menciptakan atau beternak kenari yang menyenangkan dengan pilihan masing-masing. Karena kita tahu semuanya tergantung dan semuanya itu pilihan ada di tangan kalian. Dan untuk melengkapi postingan video kali ini, saya akan tambahkan makanan apa saja yang perlu diberikan saat indukan kenari meloloh.
Saat mengeram telur, indukan betina hanya 3-5 kali turun dari sarangnya untuk memberikan makan dan minum. Selain untuk makan, hal tersebut juga untuk mengatur tingkat kehangatan atau suhu saat mengeram. Pakan yang baik pada periode ini adalah pakan yang banyak mengandung lemak seperti pada biji-bijian. Hal tersebut dikarenakan kandungan lemak sangat bagus untuk menjaga kondisi indukan kenari dari resiko kurus atau yang kita sebut dengan istilah nyilet, serta kematian indukan pada saat mengeram. Telur puyuh bisa diberikan 1 atau 2 kali dalam seminggu, karena bila berlebihan bisa menyebabkan indukan over birahi, yang mana akan menyebabkan betina justru jarang mengerami telurnya karena selalu gelisah mencari pasangan atau pejantannya. Ada juga yang terlalu lama mengerami dan menyebabkan telur gagal menetas. Itulah alasan kenapa kita harus pandai-pandai memilih calon indukan, karena tidak semua betina memiliki sifat yang sama. Selain itu, kita juga membutuhkan sayur atau buah yang diberikan setiap hari sebagai penyokong nutrisi serta pemberian vitamin yang dibutuhkan pada saat mengeram. Sayuran berupa sawi hijau, brokoli, gambas atau oyong yang sudah dibersihkan dari lendirnya, dan juga sayuran lain yang digemari oleh kenari, itu adalah tambahan kenari saat meloloh dengan ditambahkan dengan sayuran tersebut. Dan saat telur menetas, biasanya baru keesokan harinya anakan tersebut akan diloloh oleh indukan karena masih ada cadangan kuning telur pada si perut anak. Sangat penting bagi kita untuk mencatat kapan telur pertama kali keluar, sehingga kita bisa tahu kapan telur pertama akan menetas. Jadi 1 hari sebelum menetas, kita mesti siapkan extra fooding yang nanti digunakan oleh indukan untuk meloloh anakan. Dan 1 hari sebelum menetas, indukan mesti diperkenalkan dengan soft food, yang merupakan pakan yang paling tepat untuk betina meloloh anakannya. Berbagai macam merek soft food yang kita tahu seperti CD atau beberapa merek lain yang merupakan campuran dari tepung roti, telur, fumain, dan nigerseed. Ada juga soft food yang memang khusus untuk hand feeding seperti merek KIT. Merek ini tidak banyak dipasarkan di Indonesia. Atau kita bisa membuat sendiri campuran dari beberapa tepung roti, tepung kacang hijau, dan lain-lain yang kita campur menjadi satu. Kita juga bisa menyediakan telur puyuh setiap hari sampai usia anakan 1-2 bulan. Baru pakan telur rebus tersebut kita hentikan. Sebaiknya pakan telur itu adalah pakan telur puyuh, jadi tidak terlalu besar. Kalau memang 1 hari habis, kita bisa buang keesokan harinya, karena ketika tidak kita buang itu akan terjadi pembusukan, dan ketika dimakan oleh indukan atau dilolohkan ke anakannya, biasanya anakan tersebut akan terkena berbagai macam penyakit. Pemberian telur yang disediakan saat indukan meloloh setiap hari tidak akan membuat betina menjadi gemuk, karena keseluruhan telur tersebut akan masuk ke dalam tubuh si anak-anaknya. Kita perlu perhatikan juga apakah ada makanan yang paling diminati indukan saat meloloh, karena ada beberapa indukan kami yang hanya mau meloloh anakannya dengan biji-bijian atau hanya meloloh anakannya dengan sayuran saja. Maka kepadanya harus diperbanyak porsi yang paling mereka sukai. Singkat kata, apa yang menjadi kegemaran indukan pada saat masa-masa meloloh, sediakan makanan tersebut dengan kondisi yang melimpah.
Insya Allah indukan tersebut akan menjadi indukan yang baik buat anak-anaknya. Kunci lain suksesnya indukan dalam proses pengeraman dan membesarkan anak-anaknya adalah ketenangan dan kenyamanan. Dan salah satunya adalah yang terpenting adalah doa yang kita panjatkan. Dan yang satu lagi, jangan terlalu sering memeriksa telur atau anak-anaknya. Biarkan indukan tenang dan nyaman tanpa sering diganggu. Terawang telur untuk mengetahui isi atau tidaknya di hari ke-7 dan cek telur yang tidak menetas di hari ke-12 setelah telur terakhir dikeluarkan. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa, ini semua hanyalah pengalaman pribadi yang belum tentu benar dan baik bila diterapkan di tempat yang lain. Karena itu kami sangat membutuhkan masukan dan saran serta kritik bila memang ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sehat dan berkah selalu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.